Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bisa lambaikan tangannya, bisa beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya percaya sore hari ini kita diberkati Tuhan, siap terima lawatan Tuhan. Bahkan kita siap untuk dihibur, dikuatkan lewat firman-Nya di tengah-tengah krisis yang masih terus berlangsung. Nah, mari saya ajak saudara untuk melihat dalam kitab Nabi Yesaya di pasal yang ke-40 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 8. Kitab Nabi Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum ya, terlalu cepat ya. Pelan-pelan saja biar kita sama-sama menangkap satu pesan Tuhan yang sore hari ini bisa merema menjadi berkat bagi kehidupan kita, dan kita boleh mengalami setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 40 ayat 6 sampai 8, demikian sabda Tuhan. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Mari kita baca sama-sama di balik masker saudara ya. Saya percaya ada senyum yang indah terbesit di sana. Kita baca di ayat ke-8 dari pasal 40 dalam hitungan ketiga. 2, 3. Rumput menjadi kering, bunga menjadi, tetapi tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang firman-Nya menjadi jaminan di dalam segala perkara. Mari kita melihat saudara kebenaran yang terjadi. Saya mau mengawali ini saudara. Ya. Seminggu lalu disampaikan Bapak Gembala bagaimana orang yang tidak berguna diubah Tuhan menjadi orang yang berguna. Namanya Onesimus. Perjumpaan dengan Tuhan di dalam penjara yang dilayani Paulus mengubah hidupnya dari orang yang berhutang, orang yang mengkhianati tuannya, orang yang melakukan banyak skandal dan lain sebagainya. Tuhan jamah, Tuhan ubah. Disitulah ada perjumpaan dengan Tuhan, dengan firman-Nya akhirnya ia dipulihkan. Dan ketika dia diutus kembali kepada tuannya, yaitu Filemon, dia telah menjadi orang yang berguna bagi firman Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Nah saudara, sore hari ini pun saya mau angkat yang sama tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang berguna. Nah, beberapa waktu yang lalu, saudara, selama seminggu yang lalu, saya cukup terkejut dengan berita dari link komunitas kami, saudara, di dalam alumni dalam salah satu seminari atau sekolah tinggi teologi, di mana ada beberapa berita orang-orang yang masih muda ya, dipanggil Tuhan. Ada yang satu angkatan dengan saya, tapi rekannya bukan angkatan saya. Rekan dari satu angkatan saya di dalam pelayanan, dia masih muda dipanggil Tuhan. Kalau dia umurnya masuk STT dari usia setelah SMA, mungkin usianya baru 27 tahun, sekitar 27-28 tahun. Kemudian beberapa hari lagi, 2 hari kemudian ada yang dipanggil Tuhan, masih muda saudara, angkatan lebih muda dari saya, angkatan 48. Mungkin usianya ya sekitar segituan, atau paling banter ya 30-an saudara. Terus beberapa waktu sebelumnya ada yang usianya lebih tua 1 tahun dari saya ya, kira-kira 40-an tahun ya. Dipanggil Tuhan di usia yang muda ya. Saudara, saya cukup kaget dan kemudian saya renungkan yang terjadi, beberapa orang yang masih muda dipanggil Tuhan. Kalau sudah sepuh biasa ya Bapak Ibu. Tetapi ini cukup beberapa orang ini dipanggil Tuhan di usia muda. Nah saudara, masalahnya bukan usia muda atau sepuh kita dipanggil Tuhan, tetapi seberapa dalam kehidupan kita yang singkat ini. Ya, seperti firman Tuhan katakan, hidup ini singkat seperti rumput, saudara. Mudah layu dan mudah kering.
Tetapi hidup yang singkat ini, hidup kita menjadi berguna. Hidup kita menjadi bermakna, bukan useless atau tidak berguna, tetapi useful, berguna bagi kemuliaan Tuhan. Yang punya studi, studinya makin berguna. Yang bekerja, pekerjaannya makin berguna. Keahlian makin berguna. Keluarga-keluarga kita juga makin berguna, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita melihat saudara, lihat satu firman Tuhan, bagaimana manusia, kita umat Tuhan, ya khususnya pada zaman itu orang Israel, tapi sekarang kita digambarkan seperti rumput, saudara. Biasa tadi anak-anak Tuhan digambarkan seperti biji mata Tuhan, betul? Digambarkan berharga di mata Tuhan, digambarkan seperti emas, seperti perak yang teruji, digambarkan orang-orang yang berharga dan dikasihi Tuhan. Tapi kali ini saudara, waktu orang-orang Israel masuk satu zaman yang namanya penghukuman atau pembuangan di Babel, maka satu pesan firman Tuhan lewat Nabi Yesaya berkata bahwa bangsa ini seperti rumput. Kita digambarkan seperti rumput. Anak-anak Tuhan waktu itu orang Israel digambarkan seperti rumput. Nah, rumput itu sesuatu yang kalau kita lihat itu sesuatu yang sepele, betul bukan Bapak Ibu? Sepele dan seringnya tidak berguna. Tetapi kenapa firman Tuhan katakan digambarkan seperti rumput kehidupan kita? Saudara, jangan salah. Ketika kita melihat rumput, rumput itu ada yang berguna atau bermanfaat, tetapi juga ada yang tidak berguna, ya. Rumput yang tidak bermanfaat, tidak berguna jelas ilalang, saudara. Ketika ilalang ada di sekitar gandum, tanaman gandum atau padi, dia akan merintangi pertumbuhan gandum. Dia akan merintangi pertumbuhan tanaman padi. Sehingga ilalang itu sesuatu yang menghalang-halangi. Dan sering digambarkan dalam firman Tuhan bahwa ilalang adalah lambang apa yang ditabur oleh si jahat atau iblis. Ada jenis rumput juga yang tidak berguna yang lainnya. Mungkin yang tumbuh tidak, ya, yang muncul atau hadir tanpa saudara undang di rumah saudara, ya kan, rumput-rumput, mungkin rumput-rumput ya di depan rumah saudara. Tapi ada juga rumput yang bermanfaat atau berguna, ya. Rumput gajah mini, ya, ditanam di halaman rumah itu berguna, saudara. Terus rumput teki, ya, rumput teki bisa nggak berguna, tapi juga bisa berguna. Nah, ada juga rumput yang namanya rumput Swiss buat lapangan golf, saudara, itu harganya mahal banget. Kemudian rumput-rumput yang ditanam di lapangan sepak bola dalam pertandingan internasional maupun nasional, itu harganya mahal banget, saudara. Rumput-rumputan yang lain yang sangat berguna, salah satunya adalah padi dan juga gandum. Itu juga termasuk jenis rumput-rumputan, tetapi dia menghasilkan buah dan bahkan buahnya menjadi sandangan atau sandaran kebutuhan pokok bagi manusia, ya. Kalau gandum ada di Eropa, Amerika sana makanya roti, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi kalau kita padi cukup di Indonesia dan sekitarnya, ya, area Asia Tenggara dan Asia, Saudara. Nah, itulah rumput. Ada yang tidak berguna tapi ada yang berguna. Kehidupan rumput digambarkan sangat singkat, saudara. Sama kehidupan kita manusia juga singkat. Tapi hidup ini adalah kesempatan, saudara. Sekalipun singkat, saudara, dikatakan menarik sekali, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ketika manusia atau anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya yang digambarkan seperti rumput, menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka dikatakan firman Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya membuat rumput-rumput yang tidak berguna menjadi berguna. Tetapi bukan saja berguna, tetapi menjadi rumput yang bisa mengalami yang namanya kehidupan kekal. Manusia memang singkat umurnya, saudara, ya, 70-80 tahun. Tetapi kalau kita bersama firman Tuhan, kita punya Yesus yang menyelamatkan hidup kita, kita punya Roh Kudus yang menuntun kita, ada firman Allah yang akan membawa kita sampai kepada tujuan menerima mahkota kehidupan. Maka saya sering katakan, sudah tubuh ditinggal di dunia, ya, rumputnya jatuh ke bumi, berguguran dan akhirnya membusuk, maaf kata. Tetapi roh dan jiwa kita kekal selama-lamanya ketika kita menghidupi firman Tuhan. Maka mari sore hari ini kita belajar dari pesan Nabi Yesaya ini, bagaimana orang Israel dibuang ke pembuangan, ya.
Mereka kehilangan masa depan. Seperti masalah di zaman ini, saudara. Masalah di zaman ini tetapi jauh lebih berat. Kalau hari-hari ini kita mungkin selama kurang lebih 7 bulan ya, mungkin ya, 7 bulan lebih sedikit lah. 7 bulan, kalau yang memulainya di akhir Desember ya, itu lebih dari 7 bulan. Tapi di 7 bulan kita menjalani krisis karena corona ini, yang namanya banyak hal masalah terjadi. Semua hal terjadi dalam kehidupan ini dan bahkan ada hal yang sulit kita mengerti. Yang dulunya bekerja lancar-lancar tiba-tiba harus terhenti. Yang studinya bagus-bagus tiba-tiba kaget. Yang pinter, saudara, pinter karena sekolah reguler tiba-tiba nilainya jatuh karena sekolah dari rumah. Ada yang alami itu, jadi penuh dengan kejutan hidup ini. Nah, itu baru kita alami kurang lebih 7 bulan, saudara. Nah, orang Israel ini ngalami 70 tahun. Makanya banyak di antara mereka yang gelisah, ya, ketakutan, cemas, dan hidupnya kehilangan pengharapan. Maka pesan firman Tuhan bagi kita yang pertama, kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi pribadi yang berguna, kuatkan pengharapan kita. Kuatkan pengharapan saudara dan kuatkan pengharapan kita. Surat Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Firman Allah yang hidup mengatakan bahwa pengharapan yang pasti untuk diselamatkan ini merupakan sebuah jangkar yang kuat dan dapat dipercaya bagi jiwa kita yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri di belakang tirai kudus di sorga. Tempat Kristus telah masuk mendahului kita untuk bersyafaat atau berdoa bagi kita sebagai imam besar dengan kemuliaan dan tingkat Malkisedek. Saudara, surat Ibrani di pasal 6 menggambarkan pengharapan itu sebuah jangkar yang ditanamkan, yang dibenamkan, yang dikaitkan, yang dilabuhkan sampai ke belakang takbir yang namanya tirai bait suci. Tirai bait ruang maha suci itu menggambarkan, gambarannya itu surga sendiri, saudara. Gambarannya di situ adalah gambaran perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kehidupan kita adalah kehidupan anak-anak Tuhan, adalah kehidupan di mana jangkar pengharapan kita disandarkan kepada Kristus yang menjadi imam besar yang agung dalam hidup kita. Kristus sekarang ada di surga, saudara. Ya, dia berdoa bagi kita. Dan itulah pengharapan kita. Ya, kita bukan seperti orang-orang yang seperti digambarkan tadi, rumput yang tidak berguna. Rumput atau orang yang sudah dipulihkan, ditebus Tuhan, dia akan yang namanya memiliki pengharapan yang kuat. Nah, kalau jangkar digambarkan sebagai pengharapan, maka setiap jangkar itu pasti ada yang namanya tali, saudara, atau rantai. Ya. Saya pernah kerja di galangan kapal, saya melihat jangkar itu diturunkan, saudara. Ya. Awalnya jangkar itu kan terlihat, saudara. Ya. Kemudian diturunkan pelan-pelan masuk ke laut sampai ke dasar. Nah, waktu jangkar itu masuk ke laut mulai nggak kelihatan. Dan waktu mulai nggak kelihatan sampai ke dasar, yang kelihatan cuma rantainya atau talinya yang masih terkait dengan yang namanya kapal itu, saudara. Nah, makin besar kapalnya, makin besar jangkarnya dan rantai atau talinya. Maka kalau kapal itu digambarkan dengan kehidupan kita, rantai itu atau tali itu digambarkan dengan iman kita, maka jangkar itu digambarkan dengan pengharapan kita. Waktu kita menunggu janji Tuhan atau menerima janji Tuhan tidak langsung terjadi dalam hidup kita. Ada yang langsung terjadi, ya kan? Tapi ada juga yang belum. Tetapi kita percaya bahwa itu terjadi, saudara. Dan ada yang namanya waktu tunggu, saudara, waktu masa menanti. Nah, arti kata pengharapan itu kan menanti, menunggu, penantian, menunggu, dan juga sesuatu yang yang kita harapkan kepada sebuah objek, yaitu khususnya kepada Tuhan. Nah, jangkarnya nggak kelihatan, pengharapannya nggak kelihatan, janji Tuhannya mungkin udah nggak kelihatan lagi di dalam kehidupan kita, karena itu waktu berlalu. Kita masih menunggu janji Tuhan. Namun, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita pegang kuat iman, kita pegang kuat janji Tuhan dengan memegang iman itu. Agar apa? Agar pengharapan kita tidak kandas. Agar jangan sampai tali atau rantai yang menghubungkan antara jangkar dengan kapal kita putus. Kalau rantai itu putus, lepas dari kapalnya, di jangkarnya itu sangat kuat, lepas dari kapal, maka kapal itu juga akan terombang-ambingkan gelombang dan ombak.
pastikan bahwa apapun dalam kehidupan kita, saudara, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan kita, mari kita kuatkan pengharapan kita. Karena kita ketika menunggu janji Tuhan, pengharapan itu tenggelam di dasar laut. Tetapi tidak sekalipun tidak kelihatan, kita pegang rantai iman. Kita percaya bahwa rantai itu masih terkait dengan jangkarnya. Nah, kekasih Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami putus asa atau kecewa, ya, itu menyakitkan sekali Bapak Ibu. Ada yang pernah mengalami kekecewaan, putus asa, ya, itu menyakitkan, saudara. Kalau kita mengalami itu menyakitkan sekali, dan bahkan ada beberapa orang yang mencoba sampai untuk bunuh diri karena itu menyakitkan. Nah, orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang kehilangan pengharapan butuh pengharapan. Nah, saya percaya saudara, kita punya Kristus, sumber pengharapan kita. Namun ketika masalah datang, keadaan lebih sulit dari hari kemarin, keadaan hari ini lebih gelap dan tidak penuh dengan sesuatu yang mengejutkan dan tidak terduga, apakah benar pengharapan kita masih kuat di dalam Kristus? Apakah benar kita pegang kuat rantai yang menyambung ke jangkar itu dengan kuat atau tidak? Saudara, karena begitu kita lemah, kita khawatir, kita putus asa, kita yang namanya tawar hati, maka Alkitab mengatakan kecil kekuatan kita. Jadi kenapa banyak orang putus asa akhirnya bunuh diri? Karena kecil kekuatannya, kecil pengharapannya, kecil imannya, kecil mimpinya, sehingga dia lebih memutuskan untuk bunuh diri atau memutuskan untuk menyerah dan berhenti. Saudara, apapun yang sedang saudara kerjakan, apapun yang sedang percayakan di tangan saudara hari ini, apa saja saudara, kalau saudara dikasih visi Tuhan, ya, kalau saudara diberi Tuhan, kuatkan pengharapan saudara kepada Tuhan yang menopang hidup kita. Surat 1 Petrus 1 ayat 13 dalam versi mudah dibaca dikatakan, panggilan untuk hidup suci. Jadi siapkanlah pikiranmu atau pikiran saudara dan saya demi pelayanan, dan kendalikanlah dirimu. Arahkanlah seluruh pengharapanmu kepada anugerah yang akan diberikan kepadamu apabila Yesus Kristus datang. Pastikan bahtera hidup saudara tersangkut kuat dengan jangkar yang tertanam di belakang tabir bait suci. Saudara, apabila Kristus datang, jadi arahkan pikiran kita, arahkan energi kita, fokus kepada Tuhan Yesus yang datang kedua kali untuk menjemput kita. Itu yang pertama saudara. Pengharapan itu tidak dimiliki di iman yang lain. Pengharapan seperti itu tidak dimiliki di agama yang lain, ya. Agama manusia berharap mencari Tuhan, mereka mencari Tuhan. Agama-agama, kepercayaan selain kepada Kristus, ya, mengajarkan untuk mencari Tuhan, mencari Tuhan yang tidak kelihatan, dan itu tidak akan mungkin bisa ditemukan, didapatkan. Tetapi kekristenan tentang kasih, kekristenan tentang karya, keselamatan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup manusia. Tuhan yang turun mencari manusia yang berdosa, ya. Tuhan yang menebus dan menyelamatkan, Tuhan yang memulihkan. Maka pengharapan yang itu adalah pengharapan yang paling kuat. Kita nggak akan bisa cari Tuhan saudara kalau Tuhan nggak cari kita lebih dulu. Nah, kuatkan pengharapan saudara. Nah, kekasih Tuhan, hidup di dalam panggilan pelayanan kita, ya. Tadi saudara, ada satu cerita yang menarik saudara di zaman setelah pembuangan. Nah, ada seorang raja, ya. Ini cerita Yesaya ini firman Tuhan disampaikan, nubuatan Tuhan. Tuhan meremakan firman-Nya, memperkatakan firman-Nya, baru terjadi beberapa tahun kemudian. Nah, terjadi di zaman Nabi Yeremia, sesudah Nabi Yesaya. Ada seorang raja namanya Yoyakin. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Raja-Raja 24 ayat 8, Alkitab mengatakan Yoyakin atau yang disebut dengan Konya atau Yekonya itu adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Raja yang mengecewakan hati Tuhan. Raja yang bahkan menjerumuskan umat Tuhan menjauhkan diri dari Tuhan. Nah,
Kemudian dia memerintah di usia 18 tahun, 3 bulan dia memerintah, tiba-tiba pasukan Nebukadnezar dari Babel menyergap, mengepung Yerusalem. Mereka bersembunyi di dalam kerajaan kurang lebih kalau nggak sampai 7-8 tahunan. Mungkin kurang dari itu, tapi perkiraan menunjukkan kira-kira seperti itu. Nah, dikepung selama kurang lebih 7-8 tahun. Saudara. Di situ ada firman Tuhan saudara, lewat nabi-nabi. Berkata, kamu menyerah saja. Kamu menyerah, serahkan dirimu. Yekonya, Konya atau yang namanya Yoyakim ini yang jahat di mata Tuhan, bingung, saudara. Gelisah hatinya, hidupnya. Nah, tapi pada akhirnya di tahun ke-8 dia menyerahkan diri kepada Raja Babel untuk ditangkap, ditawan menuju kerajaan Babel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada zaman itu mengatakan ya salah satunya ya apa yang diperkatakan Tuhan di dalam rema yang disampaikan nabi-nabi adalah engkau yang pergi ke pedang, pergilah ke pedang. Engkau yang pergi menuju ke tahanan, pergilah ke tahanan. Engkau yang pergi menuju pembuangan, pergi ke pembuangan. Engkau yang menuju penyakit sampar, pergilah ke penyakit sampar. Firman Tuhan seolah-olah aneh saudara. Umat Tuhan sudah mengerang, meminta ampun, tetapi hukuman tetap dijatuhkan. Dan firman Tuhan dengan tegas berkata, pergilah kemana aku tentukan engkau pergi. Zaman itu seperti zaman sekarang saudara. Corona membuat orang ya tidak bisa bebas melakukan banyak hal. Ya, menikah dibatasi jumlahnya, betul Bapak Ibu. Ibadah kita berjauhan, bahkan ada yang masih online dan lain sebagainya, sekolah di rumah dan lain sebagainya. Dan itu saudara ada banyak pembatasan-pembatasan yang kita alami. Nah, Corona membuat orang mengalami tidak berdaya, bangsa-bangsa tidak berdaya. Dan saya percaya hanya kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Nah, seperti di zaman waktu pembuangan itu saudara, umat Tuhan gelisah saudara. Masa Tuhan mengirim kita ke pedang? Masa Tuhan mengirim kita ke tahanan? Masa Tuhan mengirim kita ke tentara Babel untuk ditangkap, untuk disiksa? Masa kita dikirim untuk menjadi budak? Apakah itu rencana Tuhan? Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ngalami pingin maju bisnisnya, tapi Tuhan kok kirim ngalami kebangkrutan. Pingin tokonya ramai maju saudara ya, Tuhan kirim sedang mengalami surut, ya, pasang surut dalam kehidupan. Studi saudara pun mungkin sama, pelayanan-pelayanan pun sedang mengalami sama, Tuhan sedang kirim ya ke sebuah tempat yang mungkin tidak kita ingini dalam hidup kita. Saudara, seperti yang dialami orang umat Israel. Tetapi saudara, waktunya yang terbaik dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tuhan menyertai kita. Janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Karena apa saudara? Tuhan tidak mungkin berdusta terhadap nubuatan yang dia sampaikan, firman yang dia sampaikan. Saudara, dia jamin dengan Kristus dirinya sendiri. Kalau di zaman perjanjian lama dia hanya berkata, aku bersumpah demi namaku, aku bersumpah demi diriku. Dan Tuhan membuktikan sumpahnya. Tetapi di zaman setelah Tuhan Yesus turun ke dunia jadi manusia, dia tidak lagi bersumpah demi namaku, dia tidak demi hamba-hamba dan lain sebagainya, tapi dia apa? Bersumpah bahkan demi dirinya sendiri yang mengorbankan hidupnya mati bagi saudara dan saya. Itu jaminan yang luar biasa. Kuatkan pengharapan saudara. Sama seperti Yoyakin, awalnya dia jahat saudara, tapi kenyataan hidup yang pahit, akhirnya dia mendengar rema yang disampaikan yang namanya nabi pada zaman itu. Dia menyerah, ibunya menyerah, semua menyerah, dia dikirim ke pembuangan. Saudara, kurang lebih sekitar Alkitab kalau saudara baca di akhir dari Raja-Raja, 2 Raja-Raja ya, sekitar pasal 25 ya, di ayat 27 dikatakan Yoyakin dibebaskan dari penjara di Babel. Pembuangan masih terus berlangsung saudara. Dia jalani hukumannya selama 37 tahun. Tetapi karena di dalam penjara itu dia mengalami perubahan, dia mau nurut firman Tuhan ya. 37 tahun itu nunggu lama loh saudara ya. Dia dikeluarkan dari penjara ya. Ayo kita lihat 2 Raja-Raja 25 ya, ayat 27. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel
dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil-Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Dia diangkat kedudukannya lebih tinggi dari semua raja-raja yang dijajah Babel. Pembuangan masih terus berlangsung, kesulitan masih terus ada, saudara. Tetapi Yoyakin yang dikatakan jahat di mata Tuhan, ketika dia mau bertobat, saudara, dia mau turuti firman Tuhan, dia mau pegang janji Tuhan, 37 tahun loh, saudara, lama, saudara. Dia diangkat Tuhan, saudara, dibebaskan, bahkan dia memiliki kedudukan lebih tinggi dari semua raja-raja yang ada di jajahan Babel. Ajaib, saudara. Saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang menurut firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan kita akan mengalami janji Tuhan yang dahsyat. Yang kedua, saudara, mari kita menjadi pribadi yang tadi punya pengharapan, menguatkan pengharapan. Kita menjadi pribadi yang makin yang namanya tahan banting. Rumput itu digambarkan tahan banting. Memang dia mudah dicabut, disemprot herbisida, semprot garam gitu, saudara, dia akan mati. Tetapi saudara, beberapa hari kemudian rumput itu akan tumbuh. Asal ada tanah, di mana ada sedikit tanah, rumput itu akan tumbuh di mana-mana, saudara. Rumput termasuk tanaman yang mudah tumbuh di mana-mana. Dihabisi tetapi akan tumbuh lagi, menjalar kemana-mana. Maka saudara, untuk kita bisa menjadi orang yang tahan banting, mari kita menjadi kuat karena kita bersandar kepada Tuhan. Kuat bersandar kepada Tuhan. Ya. Kuat bersandar kepada Tuhan, tetapi juga mari kita bersemangat, saudara. Orang yang tahan uji itu bukan hanya kuat bersandar kepada Tuhan, tandanya juga bersemangat. Hidupnya bersemangat. Roma 12 ayat 11, saudara, mengatakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, di sini ada ayatnya, tapi sebagian, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kita melayani Tuhan di mana saja. Bisa di gereja, bisa di keluarga, bisa di rumah, bisa dimanapun kita melayani. Di pekerjaan kita juga melayani Tuhan. Jangan kendor, tetap bersemangat, tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, untuk menghidupkan roh yang menyala-nyala, saudara, kita harus yang namanya hidup makin mengasihi Tuhan. Ya. Alkitab mengatakan, ya, kita mari menghidupkan yang namanya kasih mula-mula di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa kalau kita melayani Tuhan tapi nggak punya kasih mula-mula, Efesus ditegur Tuhan, engkau telah jatuh. Bahkan betapa dalamnya engkau jatuh. Jadi waktu kita melayani Tuhan, kita melayani keluarga, kita melayani studi, kita melayani di dalam pekerjaan, kita melayani dimanapun, saudara, hidupkan kasih mula-mula, di mana Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan kita dasarkan bahwa kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kekasih Tuhan, ada hal yang menarik, saudara. Ketika kita menguatkan pengharapan kita menjadi pribadi yang tahan banting. Selalu Tuhan akan menghadapkan kita dengan masalah, dengan kesulitan, tapi ada jarak antara masalah demi masalah yang Tuhan kirim dalam hidup, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dengan jawaban Tuhan dalam hidup kita. Dan jaraknya itu tergantung seberapa ketahanan, kesetiaan kita menjadi pribadi yang tahan uji terhadap janji Tuhan. Kalau saudara pernah mendengar seorang yang bernama Van Gogh, saudara, ya. Van Gogh, pelukis dari Belanda. Itu pelukis yang salah satu pelukis terbesar, maestro. Dia hidup di abad 19, kira-kira tahun 1800-an. Nah, sepanjang hidupnya Pak Van Gogh ini
melukis dan terus melukis. Tapi ada satu cerita ketika saya membaca menarik sekali. Nah, Pak Van Gogh ini adalah anak pendeta, salah satu pendeta di Belanda. Ya. Dia melayani di desa yang kecil dan kemudian Pak Van Gogh mulai bekerja karena apa? Pendeta di desa pada zaman itu kekurangan, saudara. Ia tidak bisa menghidupi anak-anaknya, akhirnya Van Gogh ini harus bekerja di usia yang muda. Dia bekerja. Akhirnya setelah dia bekerja, dia memutuskan untuk melayani Tuhan. Dia dikirim sebagai pendeta misi di salah satu pertambangan batu bara pada zaman itu, saudara. Nah, dia melayani penambang-penambang batu bara yang miskin. Dilayani, saudara. Dia sampaikan firman Tuhan. Pada waktu dia memutuskan untuk menyingkirkan semua buku-bukunya, dia singkirkan semua buku-bukunya dan hanya tinggal satu Alkitab yang dia bawa untuk melayani Tuhan. Namun saudara, nggak begitu lama, beberapa tahun kemudian dia memutuskan untuk yang namanya melukis. Dia meninggalkan pelayanan sebagai hamba Tuhan di penambangan batu bara, pertambangan batu bara. Dia mulai melukis. Dan kemudian dia lukis dan dia terus melukis, saudara. Nah, sepanjang hidupnya dia melukis, ada kira-kira kurang lebih 2000-an karya lukisan yang dia hasilkan. Tapi semasa hidupnya hanya satu, saudara, lukisan terjual. Padahal dia sudah buat pameran, ada adiknya yang memasarkan lukisannya, tetapi hanya satu terjual. Dan ada satu lagi yang bukan terjual, tetapi apa? Digadekkan pada waktu apa? Ditukar, diijolkan dengan apa? Dengan bahan bakar. Waktu dia naik motor dan kemudian macet di jalan, dia beli bahan bakar, dibayar dengan apa? Lukisannya. Selebihnya tidak ada lagi, saudara. Nah, suatu kali ya, ketika usianya 37 tahun ya, dia hidupnya dipenuhi dengan kefrustasian. Dia menyerah, saudara. Padahal dia mantan hamba Tuhan, ya kan? Dia menyerah di tengah jalan, kemudian dia bangkit lagi ya. Dia pernah masuk penjara, masuk rumah sakit jiwa beberapa tahun. Bahkan yang ajaib apa, saudara? Di dalam penjara dia masih bisa melukis dan menghasilkan karya maestro yang luar biasa. Di tengah-tengah dia mengalami yang namanya, maaf kata, kegilaan, saudara. Dia bisa melukis dan produktif, saudara. Wah, itu luar biasa. Tapi kemudian usia 37 dia mulai frustasi, menyerah. Dia keluar dari rumah sakit jiwa, dia melukis. Pada waktu melukis di depan ladang gandum dia jalan. Di tengah-tengah kefrustasian ada dua ceritanya, saudara. Cerita yang pertama, dia menembakkan pistol di perutnya karena dia menyerah dan kemudian dia 30 jam kemudian meninggal. Tetapi cerita yang kedua, versi yang kedua, ada anak-anak kecil ya yang masih remaja, anak remaja yang pegang pistol tangan itu, pistol saku, kemudian mereka tembak-tembakan, kemudian pelurunya nyasar ke beliau, ke Pak Van Gogh ini, dan kemudian kena di sekitar di bawah dadanya, di atas perut, dan kemudian dia melarikan diri ke kontrakannya, kemudian dia berdarah-darah, tapi dia diobati oleh adiknya, dibawa ke rumah sakit, dia nggak mau. Dia memilih untuk mati, meninggal di pangkuan adiknya. Dia berkata bahwa ada cerita bunuh diri, saudara ya, ada cerita yang dia ditembak. Tetapi di akhir hidupnya ada cerita yang menuliskan bahwa ini tubuhku, ya. Aku mau mati, itu milikku. Aku mau hidup, tubuh ini juga milikku. Dan akhirnya setelah 30 jam dia tertembak, Van Gogh meninggal dunia. Nah, saudara, setahun kemudian setelah dia meninggal, lukisan yang tidak laku itu dipasarkan di galeri oleh beberapa pelelang lukisan. Wow, saudara, lukisannya laku, terjual dan harganya fantastis. Tercatat lukisan Van Gogh satu ada yang terjual kurang lebih harga 82 sampai 100 juta US dollar, saudara. Itu nilainya lebih dari 1 triliun satu lukisan. Tadi udah ditukar sama apa? Bensin, saudara. Bayangin, pedagang bensin kaya raya mendadak dapat satu lukisannya Van Gogh. Tapi saudara, Van Gogh tidak menikmati apa yang menjadi karyanya. Dia memilih menyerah, memutuskan karena tubuh ini milikku dan aku berhak melakukannya. Kalau seandainya dia menunggu waktu yang lebih baik, dia tidak menyerah, saudara, ya, maka saudara, setahun kemudian dia akan menikmati banyak karya. Tadi saya mengatakan sudah ada jarak, saudara, antara masalah dengan hidup saudara yang bertubi-tubi, hidup kita yang bertubi-tubi mungkin hancur, menyesakkan. Tetapi di balik semua itu, ya, mungkin saudara, kalau kita tidak menyerah, besok kita terima jawaban dari Tuhan.
besok kita terima penggenapan janji Tuhan. Maka jangan menyerah. Apapun kesulitan saudara, jangan tinggalkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Bangun kreativitas, bangun dengan semangat, bangun dengan menyala-nyala, sehingga apa yang Tuhan percayakan hari ini, mungkin itu studi saudara, pekerjaan saudara, keahlian saudara, pelayanan kita akan berkembang dengan dahsyat dan ajaib di tangan Tuhan yang luar biasa. Jangan menyerah, jadilah orang yang tahan banting dan bersemangat dalam segala keadaan. Yang terakhir, hidupi firman Tuhan, firman Allah sebagai firman Allah itu adalah sebagai jalan yang paling utama dalam hidup kita. Firman Allah itu disebut logos, saudara. Dan ada yang namanya pribadi hologos. Hologos itu adalah Kristus itu sendiri. Kristus itu hologos, saudara. Hologos yang menjadi manusia dan kemudian firman yang menjadi manusia. Hologos atau firman yang menjadi manusia, itulah Kristus. Jadi waktu kita, saudara, membaca firman, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Tetapi untuk kita bisa menghidupi firman, saudara, kita perlu yang namanya rema Tuhan dalam hidup kita. Atau firman yang diperkatakan. Jadi rema itu firman yang diperkatakan. Hologos yang diperkatakan, yang keluar bisa dari kita baca dengan bersuara. Dari hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, yang hidupnya kita sama-sama belajar untuk melakukan firman. Kalau enggak belajar melakukan firman, ya percuma, saudara. Yang hidupnya belajar melakukan firman. Mari sungguh-sungguh, saudara, kita menghidupi firman Allah. Karena firman itu begitu berguna dalam hidup kita. Firman Allah yang mengubah hidup kita. Firman Allah yang membuat kita dapat mencapai semua yang dikatakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, suatu kali, saudara, saya kasih cerita lagi. Ada namanya Mary John. Kalau Bapak Ibu pernah baca, ceritanya menarik banget. Mary John adalah seorang gadis kecil yang tinggal di Wales, daerah Inggris, dulu jajahan Inggris. Mary John ini, saudara, dia kecil diceritani Alkitab. Pada zaman itu Alkitab sangat mahal. Mary John hanya bisa mendengar dari cerita orang tuanya, dari cerita guru sekolah minggu, dan kemudian Mary John sangat mengingini Alkitab. Tapi ketika dia bilang sama papa mamanya, "Pak, Ma, saya pingin punya Alkitab." Orang tuanya berkata, "Maaf nak, Alkitab harganya mahal dan papa tidak bisa membelikan." Mary John tidak putus asa, saudara. Mary John bekerja keras, saudara. Sejak kecil dia bekerja, memelihara ayam, jualan telur, jahitan ibunya diantar-antar, akhirnya dia nabung untuk membeli Alkitab. Saudara, singkat cerita, Mary John di usia yang ke-16 tahun. Dari sejak dia kecil sampai 16 tahun, berapa tahun sudah, itu dia baru mendapatkan Alkitab. Nah, suatu kali ketika tabungannya cukup untuk membeli Alkitab, bapaknya berkata, "Nak, di seberang sana kira-kira 41 km, itu ada orang yang bisa memberikan kamu Alkitab kalau kamu mau membelinya." Dia semangat, dia pergi, jalan 41 km, saudara. Nah, sampai di sana dia ketemu pendeta, ya, namanya Pendeta David. Pendeta David mengantarkan dia ke tempat pendeta yang namanya Pendeta Charles yang punya Alkitab itu. Sampai di tempat Pendeta Charles, Mary John berkata, "Bapak pendeta, saya ingin membeli Alkitab dari Bapak. Ini uangnya." Uangnya dikasih, saudara. Wah, banyak banget, sebungkus uang. Kemudian Bapak Charles berkata, "Maaf nak, Alkitab saya tinggal satu. Ya, Alkitab saya tinggal satu dan ini sudah aku janjikan untuk orang lain." Kemudian hampir putus harapan Mary John. Dia sangat inginkan Alkitab, saudara. Dia nangis terseduh-seduh, dia memohon di kaki Bapak Pendeta Charles. Dia memohon dengan sangat, "Saya pingin Alkitab, Pak. Saya pingin melayani Tuhan, Pak." Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa waktu lamanya dia menangis dan bertahan untuk mendapatkan Alkitab itu. Dan akhirnya ibalah hati Pak Charles dan Pak David. Dia kemudian menyentuh gadis itu, "Nak, oke, Alkitab ini sebenarnya bukan untuk kamu, tetapi karena aku tahu sekarang bahwa kamulah yang berhak menerima Alkitab ini." Singkat cerita, Alkitab diterima. Itu usianya, saudara, waktu dia mendapat Alkitab itu, dari dia menunggu kecil sampai dia usia 16 tahun. Dia terima dengan sukacita, dia pulang. Sepulang dia, dua pendeta itu berkata, "Pak David sama Pak Charles, Pak David, hari ini menjadi tanda bagi kita bahwa gadis itu yang gigih berjuang untuk mendapatkan Alkitab adalah tanda
untuk kita membuat sebuah lembaga agar semua orang di seluruh dunia mendapat Alkitab, bisa mendapat dan membaca Alkitab dengan bebas. Nah, saudara, Mary John pulang ya, kemudian dia menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan, Injil. Dia menjadi pengabar Injil, seluruh Wales saudara diinjili sama dia. Dan sebagian besar bertobat, tapi cerita itu menuliskan semua Injil menerima Kristus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena kegigihan Mary Jones. Tapi saudara, yang ajaib saudara, orang-orang yang menerima Tuhan itu saudara, bertobat, dibaptis, dan mereka masuk ke gereja. Nah, Mary John tidak berhenti sampai di situ. Dia terus mengabarkan firman Tuhan sampai usianya 80 tahun. Saudara, kemudian dua pendeta tadi, saudara, Charles sama Pak David mengumpulkan pemimpin-pemimpin gereja di Inggris. Dikumpulkan pemimpin-pemimpin gereja di Inggris dan kemudian mereka mengadakan rapat dan mendirikan sebuah lembaga. Lembaga yang akhirnya dipakai untuk menerbitkan, mencetak, dan mempublikasikan Alkitab ke seluruh dunia. Kalau saudara mengenal namanya British and Foreign Bible Society namanya. Itu lembaga yang akhirnya menginspirasi, diteladani oleh Lembaga Alkitab Indonesia di tahun kurang lebih 49-50-an untuk menerbitkan Alkitab berbahasa Indonesia dan berbahasa lain di bangsa kita. Dari inspirasi seorang yang bernama Mary John, seorang yang benar-benar menginginkan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara, saya membaca kisah ini, saya sangat tersentuh. Melihat rindu generasi ini dipulihkan melalui mereka terima Yesus pertama dan mereka rindu mengalami, membaca, merenungkan Alkitab dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, tanpa firman Tuhan, hidup kita seperti rumput yang akan jatuh gugur dan tidak berguna. Tetapi dengan firman Tuhan, mari kita sungguh-sungguh dengan firman Tuhan yang kita hidupi dalam hidup kita. Lewat rema, satu demi satu rema, perkataan demi perkataan Tuhan yang kita tangkap dan kita hidupi sebagai janji Tuhan, satu demi satu terjadi dalam hidup kita. Maka hidup kita bisa berdampak seperti Mary John. Inginkan firman Tuhan dengan lebih lagi saudara. Lihat putra-putri kita saudara, ya, anak-anak kita, inginkan firman Tuhan agar anak-anak cucu kita pun merindukan firman Tuhan dalam hidup mereka sepanjang umur mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.